Sekarang gue lagi ada di tempat wisata yang baru di daerah Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Oke friend, Fitra WJ di sini. Balik lagi sekarang di konten yang semi-semi alam, tapi sekarang gue lagi ada di tempat wisata yang baru di daerah Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Tempatnya ada di sini. Alam Tenjolaya Park. Jadi di sini itu tempat wisata baru yang baru dibuka tahun 2026 atau 2025 gitu. Jadi di sini tuh menyediakan glamping ada, terus lo mau restoran juga ada, terus ada danau buatan juga, terus nanti bakal ada mainan-mainan yang lain, terus nanti bakal ada konser musik, dan di hari-hari besar juga nanti bakal ada acara event-event yang sekut banget lah, pokoknya syahdu banget. Untuk tiket masuknya untuk anak kecil itu cuma Rp5.000, untuk dewasa itu Rp10.000. Dan parkir ini nggak per jam kayak di mall, friend. Itu cuma 10.000 untuk mobil dan 5.000 untuk motor. Oke, ikutin gue terus. Oke, ini dia, gue udah masuk kawasannya nih. Kita bakal masuk tiket dulu di sini. Cuman karena gue konten, itu tuh tempat parkirnya itu. Ini tulisannya Alam Tenjolaya Park. Menurut info, luasnya 20 hektar ya, 20 hektar, dan masih banyak lahan yang kosong juga. Dan di sebelah kiri gue ini udah ada glamping yang mungkin dalam waktu dekat akan dibuka dan diresmikan. Jadi ini sebenarnya masih baru banget, masih fresh banget. Di situ juga di sebelah kanan bakal ada buat mini zoo, dan mini zoo-nya juga di situ udah ada rusaknya. Udah ada rusaknya, friend. Nah, terus sebelah sini nih, ini kayaknya aula-aula deh. Aula-aula untuk pertemuan. Kalau misalkan lo ngadain family gathering, di situ juga ada pendopo, family gathering buat kantor lu, atau misalkan lu anak sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan TK, itu juga bisa lu kesini buat ngadain acara event atau karya wisata gitu. Ini gue sambil keliling naik motor ya, yang sebenarnya itu nggak boleh lewat sini motor, karena nanti itu bakal ada parkiran motor tersendiri, terus si pengunjung itu jalan kaki. Karena ini kita ngonten, terus tadi udah izin juga sama yang punya, sama manajernya di sini. Jadi aman buat konten, buat keliling-keliling, lokasinya juga boleh. Nah ini dia. Ini bakal dibikin apa ya? Kolam renang ya? Kolam renang kalau nggak salah sih. Terus di sini udah ada ATV juga. ATV, di sini ada trek ATV-nya yang bakal bisa dinikmatin sama pengunjung. Jadi ini sebenarnya itu baru buka banget. Dan untuk wahananya juga itu masih banyak yang masih on proses. Terus di sini juga ada pendopo-pendopo nih yang bisa lu ngadem-ngadem langsung ke view. Tuh di sana view-nya langsung cakep banget lah, pokoknya ini Tenjolaya. Terus di sini kayak ada pasar malam gitu. Tapi sayangnya sih nggak ada korsel ya. Komedi puter harusnya sih ada. Komedi puter nih bagus. Nah ini dia nih, parkiran motor, parkir mobil. Nah ini parkiran motornya nih. Jadi kalau misalkan untuk akses ke sini, ke Tenjolaya ini, itu tuh mungkin untuk mobil terbesar itu hanya bisa Hiace. Nah di sini nih bisa muat sampai 50 mobil. Sama di atas juga tuh. Ini Hiace sih masih bisa kalau untuk aksesnya. Kalau untuk mobil bis gitu, kalau misalkan lu untuk karya wisata pakai bis, itu nanti bakal disediain lahan di bawah sebelum naik ke sini. Itu bis-bisnya bakal taruh di sana, terus nanti lu bakal dijemput pakai golf car. Golf car-nya juga itu free, jadi jangan takut, jangan ragu. Nih lihat pemandangannya. Ini gua nggak tahu sih ini gunung atau bukit atau apa ya. Gitulah pokoknya. Bisa muat salah 50 sampai 70 mobil di sini, motor juga oke. Parkiran aman. Terus kalau misalkan hujan pun nanti helm-helmnya bakal diplastikin ya. Itu suatu hal yang bikin pengunjung merasa dihargai. Ketika kalau datang pakai motor, pakai helm, hujan nih, kota Bogor kota hujan, diplastikin, nah itu aman udah. Jadi jangan takut, jangan ragu sekali lagi. Oke, kita keliling lagi, friend. Nah jadi dekat parkiran mobil dan dekat parkiran motor ini, nah disinilah kantinnya istilahnya nih, Pujaseranya. Nanti bakal ada tukang dagang yang udah kerjasama sama pihak setempat ya. Jadi bakal makan-makan, minum-minum, kalau misalkan lapar, haus bisa di sini. Oke? Kita lanjut lagi, friend.
ini akses yang nggak dibolehin pakai motor. Kalau pengunjung biasa, bolehnya jalan kaki. Yang pakai motor itu hanya karyawan dan petugas-petugas setempat. Dan itu dia danau buatannya. Ada helipad juga, cuman kita nggak tahu ya yang bakal mendarat di situ siapa. Ada helipad segala. Danaunya juga lumayan gede sih. Bisa lah dipakai buat main bebek-bebekan bisa. Bebek-bebekan. Terus ini juga tuh bagus pemandangannya. Ini juga masih kosong nih. Ini bakal dipakai buat event juga pasti, acara-acara pasti. Dan ini tuh buat family gathering atau buat outing kantor nih oke sih. Apalagi yang buat anak kecil ya, anak-anak TK gitu, anak-anak PAUD. Ini boleh juga nih di sini nih. Nah itu tuh danau buatannya lumayan besar sampai sana. Sampai sana. Aduh ganggu deh ini Kita ke bawah dulu ke sini. Ini mohon maaf berisik ya, lagi ada yang karaokean tuh. Pokoknya ke sana ujung. Terus tuh bisa main kano, perahu karet. Terus nanti mungkin next ada bebek-bebekan. Mungkin ya. Nah, di situ itu buat nginep bisa. Ini enggak. Oh, buat mainan foto doang. Oke, jadi selain danau ini, danau buatan ini, di sini juga kita ada villa ya. Villa kalau misalkan lagi ada event dan ada gestarnya, ada artisnya, itu biasanya ditaruhnya di villa ini. Villanya itu mencapai kapasitas 10 sampai 15 orang juga bisa sebenarnya. Nah, ini villanya nih. Nanti kalau misalkan ada gestar bisa diistirahat di sini. Gestarnya. Ini disewakan ya. Jadi bukan main asal masuk aja, ini disewakan. Jadi nggak bisa sembarangan masuk. Di sini bisa buat santai-santai juga. Villanya, nah itu dia ujung si danaunya tuh. Ujung danaunya itu. Terus ini villanya yang disewakan. Kapasitasnya mencapai 10 sampai 15 orang mungkin ya, atau bahkan mungkin 20 orang juga bisa kali ya. Udah ada dapur juga nih. Udah dapur dua atas sama bawah. View-nya ini. Oke. Nah, yuk, itu doang paling friend. Kita lanjut lagi. Ujung danaunya, dan itu ada ujung Flying Fox. Jadi Flying Fox-nya itu dari nyebrangin si danau ini tuh, dari parkiran sana tuh Flying Fox-nya sampai ke sini. Lumayan lah, ada kali 500 meter mah ini. Ini keliling danaunya. Masih banyak yang kosong sih, cuman ya semoga dalam waktu dekat ini bisa penuh wahananya, bisa ramai pengunjungnya. Terus si tempatnya juga bisa menghadirkan sesuatu yang bisa mengundang pengunjung gitu. Ini nih danau ujungnya nih. Lumayan lah. Iya. Oke, friend. Jadi ini adalah ujungnya si danau buatan itu. Ujungnya tuh luas banget tuh sampai sana. Sampai ujung sana. Terus ini kemungkinan di sini juga bisa bikin event nih. Panggung nontonnya tuh kita dari pinggir-pinggir sini, kita ngelilingin si danau ini, nonton di bisa bikin pertunjukan apapun lah, pertunjukan tari, teater, atau apapun itu yang bisa mengundang banyak pengunjung. Terus ini masih ada lahan kosong juga, gue nggak tahu bakal dipakai apa lahan kosongnya. Ini pokoknya danaunya yang baru ready, yang baru available adalah si kano itu, perahu karet, sama apa lagi ya, masih itu doang sih. Itu aja, pokoknya ini luasnya 20 hektar. Tiket masuknya tadi udah gue jelasin. Dan jamnya itu pagi, jam berapa? Jam 8 pagi udah buka, itu sampai jam 5 sore. Saya standby dari jam 8 pagi. Sorry ya, ini agak ganggu nih, ada biduan nih. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalkan ada event tertentu, itu bisa sampai malam. Apalagi kalau misalkan eventnya kayak sirkus, kayak pertunjukan apalah, konser camp, itu mungkin bisa sampai malam. Oke, friend, segitu dulu aja.
video mereview wisata baru di Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Sampai ketemu lagi di next video. Fitra Wijaya pamit, bye. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.